Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat ya? Alhamdulillah, pada sehat semua ya kan. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran matematika ya kan, yang dilaksanakan secara daring dalam masa pandemi seperti sekarang ini ya. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan membaca Fatihah secara bersama-sama. Libtighaillah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Selanjutnya ya kan, hari ini kita akan memulai melanjutkan kembali pada pembelajaran daring yang kedua dengan materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, sambil menunggu saya share ya, saya tampilkan ya berkaitan dengan materi ya kan. Silakan kalian persiapkan buku catatan, alat tulis dan pendukung yang lainnya termasuk modul supaya nanti kalian bisa mencatat hal-hal yang kira-kira penting apa yang saya sampaikan. Silakan dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Sedangkan nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, silakan kalian bisa langsung ditanyakan, boleh menggunakan chat, boleh juga menggunakan mengaktifkan mikrofonnya ya kan. Oke, perhatikan materi yang akan saya share setelah ini. Ya, anak-anak semua, perhatikan pada screen yang saya bagikan ya kan. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Ya, di mana pada materi bangun ruang sisi lengkung ini, kompetensi dasar yang akan kita capai itu adalah membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan tercapai dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mengidentifikasi model atau benda di sekitar yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Kemudian siswa juga dapat mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Dan yang selanjutnya adalah siswa dapat menentukan rumus luas dan volume bangun ruang sisi lengkung. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari bangun ruang yang bersisi lengkung. Perhatikan pada gambar di layar. Ya kan. Contoh misalnya ya kan, bola. Ya kan. Bola ini adalah salah satu contoh bentuk bangun ruang sisi lengkung. Kemudian ada cangkir atau gelas ya kan. Ini juga salah satu bangun ruang sisi lengkung. Kemudian ada gelas kerucut, kemudian ada tenda, kemudian ada gelas yang lainnya. Ini adalah beberapa bangun ruang sisi lengkung yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, pada materi ini, bangun ruang sisi lengkung yang akan kita fokuskan itu adalah tentang tabung, kerucut, dan bola, ya kan? Dimana nanti setiap setiap bangun ruang yang akan kita pelajari itu diantaranya adalah unsur-unsurnya, kemudian luasnya, kemudian volume. Oke, yang pertama unsur-unsur tabung, ya kan? Ini adalah sebuah gambar bentuk tabung, ya kan. Unsur-unsur tabung, ya kan, itu terdiri dari yang pertama adalah jari-jari tabung. Mana yang namanya jari-jari tabung? Jari-jari tabung itu adalah jarak antara titik alas lingkaran
ke tepi lingkaran. Ini namanya jari-jari tabung, ya kan? Kemudian yang kedua adalah tinggi tabung. Tinggi tabung itu adalah jarak antara, ya kan, titik pusat alas dengan titik pusat atas. Ini namanya tinggi tabung atau jarak antara bidang alas dengan bidang atas. Kemudian yang ketiga ini adalah sisi tabung. Sisi tabung terdiri dari tiga, yaitu alas, kemudian selimut, kemudian atas atau tutup. Nah sekarang jari-jari tabung, ya kan? Sebuah tabung jika kita potong pada bagian sisinya, ya kan, maka akan terbentuk jaring-jaring tabung seperti ini. Ini atasnya, ya kan, kemudian ini alasnya, kemudian ini adalah selimutnya, ya kan, di mana atasnya atau tutupnya itu berbentuk lingkaran, kemudian selimutnya berbentuk persegi panjang, kemudian alasnya berbentuk lingkaran, ya kan. Nah, sekarang, dari jari-jaring tersebut maka, ya kan, kita akan peroleh yang pertama, bagian alas tabung berbentuk lingkaran, bagian selimut tabung berbentuk persegi panjang, dan bagian atas tabung berbentuk lingkaran, di mana antara alas dan atas itu adalah dua lingkaran yang kongruen. Apa itu kongruen? Kongruen itu adalah sama dan sebangun, bentuknya sama, ukurannya sama. Oke, selanjutnya luas permukaan tabung, ya kan? Tadi pada saat kita mempelajari tentang jaring-jaring tabung, bentuk jaring-jaringnya adalah seperti ini. Ini adalah atasnya, kemudian ini selimutnya, kemudian ini adalah alasnya. Maka luas permukaan tabung itu adalah jumlah dari luas masing-masing bagian ini. Berarti luas permukaan tabung itu adalah luas atas ditambah luas selimut tabung ditambah dengan luas alas. Padahal atasnya berbentuk lingkaran, ya kan. Kemudian selimutnya berbentuk persegi panjang, kemudian atasnya berbentuk alasnya berbentuk lingkaran, sehingga luas permukaan tabung itu adalah luas alas ditambah luas selimut ditambah dengan luas atas. Jadinya luas alas bentuknya lingkaran, berarti luas lingkaran. Luas lingkaran adalah 2 πr kuadrat, ya kan? Itu πr kuadrat. Kemudian alasnya juga sama, πr kuadrat. Sehingga ada 2, maka 2 πr kuadrat. Kemudian luas selimutnya. Selimutnya berbentuk persegi panjang, maka panjang kali lebar. Panjangnya itu apa? Panjangnya ini. Panjang ini itu sama dengan keliling lingkaran, sehingga panjang 2 πr. Lebarnya itu adalah tinggi tabung, maka luas selimut itu adalah 2 πrt, sehingga jadinya luas permukaan tabung itu adalah 2 πr kali r plus t. Kemudian volume tabung. Untuk menentukan volume tabung, ya, ikuti kegiatan ini, ya. Yang pertama, buat sebuah tabung, kemudian potong menjadi 12 bagian seperti gambar. Ini dipotong, ya kan, menjadi 12 bagian, sehingga potongan-potongan tersebut kita gabungkan menjadi bentuk seperti ini. Bentuknya apa? Bentuknya sama seperti prisma, ya kan? Nah, sehingga lebar ini, ya, itu adalah r, kemudian panjang ini itu adalah πr. Kenapa πr? Karena ini adalah setengah dari keliling lingkaran, ya. Kemudian tingginya adalah tinggi tabung, sehingga, ya, volume, ya kan, dari sebuah tabung itu adalah sama dengan volume prisma, di mana
tinggi prisma sama dengan tinggi tabung, lebar alas sama dengan R tutup tabung, kemudian panjang alas itu adalah setengah keliling tabung. Kesimpulannya, volume tabung sama dengan volume prisma. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi, maka volume tabung sama dengan PR kali R ya, atau PR kuadrat kalikan T. Ini adalah volume tabung. Jadi volume tabung adalah PR kuadrat T. Contoh misalnya, perhatikan contoh ini. Tentukan luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung di samping. Jadi butuh berapa luas aluminiumnya untuk membuat sebuah tabung seperti ini. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Perhatikan, diketahui ada sebuah tabung. Tabung itu mempunyai diameter 20 cm atau jari-jarinya adalah 10 cm. Kemudian tingginya adalah 10 cm. Maka yang ditanyakan adalah luas seluruh permukaan tabung. Luas permukaan tabung tadi dirumuskan adalah 2PR kali R plus T. Tinggal masukkan 2 kali Pi. Kita pakai misalnya 3,14, R-nya kalikan 10, R plus T, 10 tambah 10, jadinya 20, sehingga 2 kali Pi, R kali R plus T, jadinya adalah 1256 cm persegi. Oke. Contoh yang kedua. Ya, ada sebuah tabung mempunyai jari-jari 10 dan tingginya adalah 15. Tentukan volume dari tabung tersebut, ya kan? Nah, diketahui tabung R-nya adalah 10, kemudian tingginya adalah 15 cm. Maka volumenya berapa? Tadi volume dari sebuah tabung adalah PR kuadrat kalikan T. Maka volume tabung itu adalah Pi kali R-nya 10 kali 10, T-nya 15, jadinya 4710 cm kubik. Nah, itu contoh penerapan dari tabung. Sekarang yang kedua adalah kerucut. Sebuah kerucut, ya kan? Ketika kita potong pada bagian sisinya, maka akan terbentuk jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut, kita lihat pada tayangannya. Ketika kita potong, ya kan, pada bagian sisinya, maka menjadi seperti ini. Kita buka, ya kan. Nah, jadilah seperti ini. Ya, di mana alasnya berbentuk lingkaran, kemudian selimut tabungnya itu berbentuk juring lingkaran. Ini yang disebut dengan jaring-jaring kerucut. Oke. Lalu bagaimana cara menentukan luas kerucut? Perhatikan gambar. Ya. Luas kerucut itu dapat dicari dengan cara seperti ini. Kita lihat, di sini adalah tinggi kerucut. Kemudian dengan jari-jari alas kita hubungkan, maka di sini akan ada sebuah garis namanya garis pelukis, atau kita simbolkan dengan S. Nah, pada gambar segitiga ini namanya adalah apotema, ya kan? Nah, apotema dapat dicari dengan Pitagoras. Oke, sekarang keliling alas. Keliling alasnya, ya kan? Keliling alas ini adalah 2 PR, ya, 2 PR, sehingga apotemanya adalah S, ya kan? Maka, ya kan, luas kerucut, ya kan, itu sama dengan luas lingkaran, ya, ditambah dengan luas selimut, ya kan. Nah, luas lingkaran itu adalah PR kuadrat, sedangkan selimutnya, ya, karena dia adalah juring lingkaran, maka kita cari caranya bagaimana? Dengan cara menggunakan perbandingan. Perhatikan juringnya, juring lingkarannya ini, ya kan? Kalau kita buat garis bantu, maka akan terbentuk sebuah lingkaran yang lebih besar. Lingkaran yang besar ini mempunyai jari-jari adalah S,
jari-jari lingkaran yang besar ini itu adalah tadi garis pelukisnya atau apotema dari juring lingkarannya. Nah, sehingga kita gunakan perbandingan. Perbandingan apa? Ya, perbandingan antara titik pusat lingkaran, ya kan? Ini O, titik pusat lingkaran, kemudian busur AB, ya kan? Kemudian OB ini adalah jari-jari lingkaran yang besar, kemudian AOB itu adalah juring lingkaran. Nah, kita bandingkan untuk menentukan luas selimut kerucutnya. Bagaimana? Luas selimut kerucut, luas ini kita bandingkan dengan luas lingkaran besar, ya kan? Itu harus sama, ya kan, dengan luas lingkaran, ya kan, dibandingkan dengan keliling lingkaran. Ya. Jadi luas selimut kerucut kita bandingkan dengan luas lingkaran besar. Kemudian, ya kan, luas lingkaran kita bandingkan dengan keliling lingkaran, sehingga jadinya luas selimut kerucut itu sama dengan pi r s. Ini cara menentukan luas selimut kerucut, sehingga luas selimut kerucut tadi adalah PRS, ya. Maka luas permukaan kerucut itu adalah luas lingkaran ditambah dengan luas selimut kerucut, yaitu PR kuadrat ditambah dengan PRS, ya kan? Kemudian volume, ya kan, kita akan menentukan volume kerucut. Maka ikuti percobaan ini. Ada sebuah tabung dengan kerucut di mana tingginya sama, kemudian diameter alasnya sama atau jari-jarinya sama, ya. Nah, kemudian tabung ini kita isi dengan air, ya, kita isi dengan air, kemudian kita coba pindahkan isi air dari yang ada di dalam tabung ke dalam sebuah kerucut. Maka kita isi seperti ini. Kita isi. Yang pertama ternyata, ya kan, ketika kita isi sampai penuh kerucutnya, ya kan, itu ternyata baru sepertiganya dari isi tabung yang masuk, ya kan. Jadi baru sebagian kecilnya, ya. Kemudian, ya, jadi baru segini yang masuk ke dalam sebuah kerucut sampai penuh. Kita isikan lagi, cari kerucut yang kosong lagi, kita isikan, ya kan, ya. Ternyata kita coba sampai penuh, belum habis isi dari volume tabung itu, ya, sampai 3 kali, ya kan, sampai 3 kali ternyata baru penuh, ya. Itu untuk mengisi satu buah kerucut dengan tinggi dan jari-jari alasnya sama antara tabung dengan kerucut. Atau, ya, coba ikuti, lihat, ya, prosesnya. Sebuah kerucut diisi, ya kan, dengan sebuah tabung diisi dengan air yang ada di dalam kerucut. Ternyata, ya, diisi dengan 2 kerucut, ya kan, itu masih belum penuh, dan yang ketiga baru penuh. Maka kesimpulannya 3 buah kerucut itu sama dengan 1 buah tabung, ya kan. 3 buah kerucut sama dengan 1 buah tabung, atau volume 3 kerucut sama dengan volume 1 buah tabung, dengan tinggi tabung dan tinggi kerucut itu adalah sama. Kemudian jari-jari tabung dengan jari-jari alas kerucut itu juga sama. Kesimpulannya, maka volume kerucut itu sama dengan 1/3 volume tabung. Padahal volume tabung adalah PR kuadrat T, sehingga volume kerucut itu adalah 1/3 kali PR kuadrat T, itu volume kerucut. Oke. Contoh misalnya, ada sebuah jari-jari alas kerucut 3 cm, kemudian tingginya adalah 4 cm. Berapakah luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut? Maka kita gambarkan, ya kan? Ada sebuah kerucut, ya.
Untuk menentukan luasnya, maka kita harus tahu dulu berapa panjang garis pelukisnya. Caranya, kita buat garis bantu dari titik puncak ke alas, ya kan, tingginya 4, kemudian jari-jarinya 3. Maka gunakan Pitagoras, S kuadrat sama dengan R kuadrat plus P kuadrat. Jadinya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sehingga jadinya adalah 9 ditambah 16. Hasilnya adalah 25. Maka S itu adalah akar dari 25, atau S sama dengan 5. Ya, itu luas, itu baru panjang garis pelukis. Padahal luas selimut kerucut itu adalah pi r s. Maka kita masukkan 3,14 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 47,1 cm persegi. Itu luas selimut kerucut. Lalu luas permukaan kerucut dapat ditentukan dengan cara luas selimut ditambah dengan luas alas. Luas selimut itu adalah PRS ditambah PR kuadrat. Maka kita masukkan 3,14 kali 3 kali 5 ditambah 3,14 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 47,1 ditambah 28,26. Hasilnya adalah 75,36 cm persegi. Contoh lagi yang kedua berkaitan dengan volume kerucut. Ada sebuah es krim dimasukkan dalam wadah yang berbentuk kerucut dengan diameternya adalah 5 cm dan tingginya adalah 15 cm. Berapakah volume es krim dalam wadah tersebut? Diketahui diameternya adalah 5 atau jari-jarinya 2,5, kemudian tingginya adalah 15. Maka volume itu dirumuskan dengan sepertiga kali PR kuadrat T. Sepertiga kali Pi kali R-nya adalah 2,5 kali 2,5 kali 15. Hasilnya adalah 98,125 cm kubik. Jadi volume es krimnya itu adalah 98,125. Oke, itu tentang kerucut. Yang ketiga, bola. Ya. Bola. Banyak sekali di sekitar kita benda-benda yang berbentuk bola. Ya. Ada gantungan kunci, ada upi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini unsur-unsur sebuah bola. Ya. Unsur yang pertama adalah P, pusat bola. Pusat bola berada di sini. Ya, jarak antara ke tepi lingkaran, ya kan, itu sama. Jaraknya adalah R. Ya, maka di sini titiknya disebut dengan pusat bola. Ya. Kemudian ada diameter. Diameter adalah 2 kali jari-jari atau jarak antara di sini dengan sini melewati titik pusat. Sekarang luas bola. Ya kan? Perhatikan cara menentukan luas bola. Ada sebuah bola kita belah jadi 2. Kemudian kita buat lingkaran di mana lingkarannya itu sama dengan luas belahan bola. Ya. Nah, ini lingkarannya sama dengan luas belahan bola. Kemudian kita ambil sebuah kulit jeruk. Ya kan? Kulit jeruk itu kita tempelkan, ya kan, pada lingkaran yang luasnya sama dengan belahan jeruk tersebut. Nah, jadinya seperti ini. Ketika kulit jeruknya kita masukkan, ya kan, kita tempelkan pada lingkaran tersebut, maka kulit ini akan habis tepat dengan 4 lingkaran belahan jeruk tersebut. Jadi kulit jeruk ini ketika kita potong kecil-kecil kemudian kita tempelkan pada lingkaran, maka akan membutuhkan 4 buah lingkaran yang sama dengan belahan jeruk tersebut, ya kan? Maka kesimpulannya luas bola sama dengan 4 kali luas lingkaran. Luas lingkaran adalah 4 pi r kuadrat, ya. Jadi luas bola sama dengan 4 pi r kuadrat. Kemudian volume bola. Ya, kita lihat, ya. Sediakan 1 buah kerucut, ya kan, di mana
kerucut itu mempunyai tinggi sama dengan jari-jari bola, ya kan? Jadi tinggi kerucut ini sama dengan jari-jari bola, ya kan? Sehingga luas alas kerucut sama dengan luas belahan bola. Nah, kita isi dengan air kerucutnya, kemudian kita tuangkan ke dalam belahan bola. Kita isi, ternyata baru terisi sebagian, ya. Itu kalau satu buah kerucut. Kita isikan lagi, ya kan? Kita isikan lagi. Nah, ini saya visualisasikan. Oke. Oke. Nah, kesimpulannya, ya kan, setengah bola ini berarti sama dengan 2 kali volume kerucut, ya kan? Jadi volume setengah bola itu sama dengan volume 2 kerucut. Maka kalau satu bola, ya, volume setengah bola sama dengan 2 kali volume kerucut. Padahal volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Berarti volume setengah bola adalah 2 kali 1/3 PR kuadrat T. Jadinya 2/3 PR kuadrat T. Kalau satu bola, ya kan? Kalau satu bola, ya kan? Oke, padahal tadi tingginya adalah sama dengan R, maka 2/3 PR pangkat 3. Volume bola sama dengan 2 kali volume setengah bola. Berarti 2 kali 2/3 PR pangkat 3. Jadinya 4/3 PR pangkat 3. Ini volume bola. Contoh misalnya, ya kan? Sebuah bola mempunyai diameter 24 cm, maka volume udara yang terdapat di dalamnya adalah, ya, diketahui diameternya 24, R-nya 12, maka volumenya adalah 4/3 PR pangkat 3. Jadinya 7234,56 cm kubik, atau sama saja dengan 7,2 liter. Oke. Contoh yang kedua, ya kan? Ada sebuah bola, ya kan, bola bekel, jari-jarinya 3 cm. Carilah luas permukaan bolanya, maka R-nya 3, ya kan? Kemudian luasnya sama dengan 4 PR kuadrat. Jadinya 4 kali pi kali R. R-nya adalah 3 kuadrat, sehingga jadinya adalah 113,14 cm persegi. Nah, oke, itulah materi hari ini tentang bangun ruang sisi lengkung. Hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan melalui WA atau kita diskusikan pada Vicon pertama besok, ya. Pada pekan depan kita akan Vicon untuk mengulas kembali tentang bangun ruang sisi lengkung. Oke, itu aja untuk hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.